Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Rina. It's me Rina. Tahun 2022 akhir kemarin aku udah mencoba untuk start bikin account di TikTok. Dan I'm so happy actually untuk memulai itu, dan itu adalah salah satu studi case aku. Aku ingin mencoba untuk bikin video di TikTok ya. But itu random banget dan without like making kayak schedule or something, dan aku bisa reach sampai di 400 followers. Dan now I want to challenge myself. Di akhir tahun 2023, aku udah mulai bertanya-tanya tentang diri aku dan kayak apa sih impact yang ingin aku berikan lebih luas lagi gitu. Dan I think aku ingin memberikan sesuatu yang lebih jauh lagi. Ini emang kedengaran klise banget ya, karena aku kan sebagai seorang guru ya, aku merasa senang banget untuk berbagi, bahkan bisa ngomong banyak hal kepada murid-murid aku. Dan now I think aku pengen share lebih banyak lagi dan ke orang lebih banyak lagi dengan menggunakan platform channel YouTube ini. Karena ini adalah sebuah video introducing gitu kan, sebuah video perkenalan. Jadi aku ini adalah lulusan jurusan pendidikan guru sekolah dasar di salah satu universitas di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang aku mulai karir aku sebagai seorang guru SD di salah satu sekolah swasta. Dan insya Allah banyak banget pengalaman-pengalaman yang bakal aku share ini buat teman-teman semuanya, supaya lebih memantapkan diri untuk menjadi seorang guru. Dan gak merasa bahwasanya jadi guru itu adalah hal yang salah jurusan. Big no banget. So, karena ini adalah video pertama, aku bakal cerita bagaimana sih proses aku bisa jadi seorang guru. Memang benar, karena jurusan aku adalah primary teacher education, of course, output aku adalah bakal jadi seorang guru. Tapi, banyak banget loh orang-orang yang di jurusan PGSD ataupun di PG PAUD, mereka tuh hanya pingin cari ilmu bagaimana sih mengelola seorang anak gitu. Jadi nggak purely kamu tuh outputnya akan jadi seorang guru. Bisa juga ilmu yang kamu dapat ketika kamu jadi seorang mahasiswa PGSD itu adalah kamu bisa terapkan ketika kamu jadi seorang ibu, begitu. Tapi karena aku merasa bahwasanya aku belum menjadi seorang ibu, otomatis aku ingin mengaplikasikannya ilmu yang udah aku dapat ini kepada anak-anak secara langsung. Gimana caranya? Yaitu mengajar. Tapi setelah aku lulus, ada banyak sekali gejolak-gejolak di dalam hati yang muncul. Begitu juga idealisme-idealisme dalam diri aku yang semakin muncul terkait jadi guru. Gak bisa dipungkiri dan juga gak bisa dibohongin juga, jadi guru itu banyak banget tantangannya. Mulai dari gajinya, sampai dengan proses recruitment-nya, sampai dengan ketika daily activity kita jadi seorang guru nanti. Itu tuh tiba-tiba muncul dalam pikiran aku dan tanpa sadar membuat aku tuh malah gak daftar-daftar menjadi seorang guru, gak apply sama sekali. Setelah lulus, aku malah memilih untuk menjadi seorang freelancer yang tetap menggunakan basic education aku ini untuk mengajar ngaji waktu itu. Dan salary-nya so far good banget. Setiap hari aku gunakan hari-hari aku tuh untuk ngajar secara online, dan itu so much fun banget ngajar secara online itu, karena ya dari situ ternyata aku mulai merasa sangat confident sekali ketika ngobrol di depan kamera. Walaupun aku nggak ngeliat kalian secara langsung, but I'm so happy like to talking with people, even like they are itu jauh banget dari aku. So sorry karena banyak noise di sini, but hopefully that kalian bisa mendapat poin yang aku mau sampaikan ke kalian. Setelah itu, setelah hampir kayak mau 8 bulan, 9 bulan aku jadi seorang guru ngaji secara online. Terus habis itu ada sebuah layer tentang rekrutmen guru pengganti substitute teacher itu di one of a private school, dan aku merasa bahwasanya kalau aku nggak coba sekarang kapan lagi gitu. Terus habis itu aku coba untuk apply di sekolah ini sekolah private atau sekolah swasta gitu, yang notabene dinaungi oleh salah satu perguruan tinggi. Jadi ketika aku daftar di situ, ternyata output yang maksudnya aku tuh bakal nanti tuh jadi seorang guru yang ngajar di kelas internasional. Dan lagi-lagi adalah beruntungnya ketika pandemi aku gunain waktu aku tuh untuk ikut course bahasa Inggris. Dan dari course itu aku merasa confident banget dengan bahasa Inggris aku, sehingga aku coba untuk apply di situ. Dan lebih nggak menyangkanya lagi adalah kayak aku bakal jadi seorang guru ICP yang bakal ngajar matematika. Kenapa harus matematika gitu loh? Karena banyak banget istilah-istilah dalam matematika itu yang mungkin tidak diajarkan ketika course gitu loh. Sehingga itu jadi tantangan yang seru, tapi ya lagi-lagi
pasti ada sesuatu deh, pasti ada manifesting yang bakal aku dapat ketika aku belajar gitu. Jadi aku ambillah tawaran itu, kemudian aku juga melakukan proses interview, aku juga melakukan proses micro teaching, kemudian aku juga ngerjain soal matematika. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, aku dapat kesempatan untuk ngajar di sana selama 2 bulan. Oke, selama 2 bulan itu, aku pun mulai menggunakan kesempatan itu untuk bertanya sama diri aku, apakah benar menjadi seorang guru ini adalah goals yang memang aku inginkan. Karena aku gak setting goal sama sekali ketika aku ada di university. Yaitu salah satu hal yang kayak, kenapa ya hidup di zaman sekarang tapi gak ada goals gitu loh. Jadi ya itu pelajaran utamanya. Setelah itu aku coba karir aku menjadi seorang guru pengganti di sekolah ini, dan aku dapat banyak sekali support dari mulai anak-anakku di situ. Yang kedua dari wali-wali murid yang luar biasa banget. Kemudian yang ketiga adalah dari partner kerja yang ada di sekolah itu. Jadi aku mengaplikasikan ilmu yang aku dapat itu, walaupun aku ada jeda di situ ya. Tapi aku senang banget gitu, karena ilmu-ilmu yang aku dapat itu ternyata bisa teraplikasikan dalam pekerjaan aku sebagai seorang guru gitu. Setelah itu 2 bulan udah berlalu, dan tahu nggak, setiap pagi aku selalu dapat sambutan yang ceria banget dari murid-murid aku, kayak, halo Miss Rina, selamat pagi Miss, dan kayak itu adalah salah satu kayak charger yang langsung ngeboost 100% gitu loh tiap pagi. Nah, aku dapat banyak support, kayak dapat banyak energi itu ketika pagi dapat salam selamat pagi dari mereka. 2 bulan udah berlalu dan akhirnya aku udah selesai di situ. Kemudian lanjutlah kita perjalanan kita dengan hal yang baru tentunya. Dan alhamdulillah sekarang aku memulai karir aku menjadi guru pengganti lagi gitu. Karena aku merasa kayaknya aku termasuk orang yang suka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, aku suka mencoba hal yang baru. Yang ketiga, aku juga suka ketemu dengan orang-orang yang baru. Jadi, aku ketagihan untuk jadi seorang guru. Ketagihan banget untuk jadi seorang guru. Kenapa? Karena dapat senyum dari anak-anak kecil tuh kayak langsung jadi boosternya gitu loh. Bikin aku tuh jadi langsung semangat gitu. Akhirnya, aku mencoba untuk daftar lagi jadi substitute teacher di salah satu sekolah private school lagi gitu. Aku coba apply dan alhamdulillah terus berjalan dari mulai 1 bulan pertama itu di kelas 4. Kemudian 3 bulan yang kedua diperpanjang lagi kontrak aku di kelas 6. 2 bulan selanjutnya aku di kelas 1. 3 bulan selanjutnya aku ada di International Class Program di first grade. Bener kan? Lagi-lagi ini adalah manifestasi. Idealisme yang awalnya dulu muncul gitu kan, sekarang tuh semuanya tuh mulai terpatahkan karena realita yang aku dapetin ketika aku jadi guru. Tapi ini depend ya. Jadi depend di mana kamu kerja, habis itu depend dengan karakter diri kamu dalam perjalanan karir aku. Dan itu awalnya aku jadi karyawan yang perpanjang kontrak tiap 3 bulan sekali, dan sekarang alhamdulillah aku dapat perpanjang kontrak selama 1 tahun untuk ngajar di 4th grade sekarang. Dan ini adalah pengalaman pertama aku punya kelas sendiri, aku punya kayak meja sendiri yang literally punyanya aku gitu kan. Habis itu aku punya murid-murid yang kayak setiap hari mereka adalah, selama 1 tahun mereka adalah anak-anak aku yang aku tahu mereka dan mereka tahu aku. Karena sebagai seorang guru pengganti gitu, itu muridnya kan tiap 3 bulan sekali ganti. Aku harus kenalin mereka dengan cepat. Dalam 1 bulan, itu adalah target di mana aku harus bisa menghafal nama mereka dan karakter mereka masing-masing. Begitu juga karakter orang tuanya. Bulan yang kedua adalah mulai mengaplikasikan gaya belajar dan pola belajarnya. Dan aku juga karena di dalam kelas itu berpartner dengan guru yang lain, dengan wali kelas. Jadi mau gak mau kita juga harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan atau karakter wali kelas ketika mereka tuh bikin sistem di kelasnya. Jadi secara nggak langsung selama berbulan-bulan aku jadi guru pengganti, itu aku beradaptasi dengan kondisi yang berbeda-beda terus. Tapi good thing-nya adalah di situ sudah tersistem dan terstruktur dengan rapi sekolahnya. Jadi sebagai guru pengganti pun nggak bingung gitu loh. Itu yang paling penting. Itu sih, jadi itu adalah pengalaman aku kayak ketika aku memutuskan untuk jadi seorang guru. Dan untuk sekarang aku merasa bahwasanya aku ingin menjalankan karir aku sebagai seorang guru dulu. Dan untuk menjadi seorang guru ini tentunya aku merasa nggak cukup dengan 30 murid aku di dalam satu kelas, nggak cukup dengan murid aku dengan satu jenjang itu aja. Tapi aku merasa aku masih punya waktu yang bisa aku luangkan untuk bisa jadi guru untuk lebih banyak orang lagi gitu. Dan untuk apa aja sih yang bakal aku bahas nanti, aku sesuaikan dengan basic background aku, kemudian perjalanan karir aku juga, dan tentunya dengan experience yang udah aku dapat
sebelumnya. Itu yang bakal aku share. Itu aja dulu yang bakal aku sampaikan di video pertama aku ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian juga bisa memberikan banyak masukan. Dan buat teman-teman semuanya, gampang banget loh caranya buat bisa support aku. Yang pertama adalah dengan subscribe, yang kedua adalah dengan like, dan juga jangan lupa beri komen supaya aku bisa bikin video lebih baik lagi. Itu ya teman-teman semuanya, thank you so much for today and see ya.